Ayo belajar peristiwa sejarah G30 SPKI di Museum Monumen Pancasila Sakti Lubang Buaya. Warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys. Hai, gue Nisa. Di sini gue sama temen gue, yaitu ada Gue Senja. dan ada gue Naila. Nah, di sini kita lagi di mana nih, Nel? Kita ini sekarang lagi ada di Monumen Pancasila Sakti, yaitu ada di Lubang Buaya. Nah, tujuan kita kesini untuk apa, Ndra? Kita di sini mau belajar sejarah karena museum itu bagian dari sumber belajar sejarah. Nah, di sini kita belajar tentang pengkhianatan peristiwa G30 PKI. Nah, penasaran kan gimana ceritanya? Yuk ikutin kita. Betapa hatiku takkan pilu telah gugur pahlawanku. Betapa hatiku takkan sedih hamba ditinggal sendiri. Siapakah kini pelipur lara nan setia dan perwira? Siapakah kini pahlawan hati pembela bangsa sejati? Peristiwa G30 SPKI merupakan pemberontakan yang dilakukan oleh PKI pada tanggal 30 September 1965. Pemberontakan tersebut berupa penculikan dan pembunuhan terhadap perwira dan jenderal yang dikenal dengan 7 pahlawan revolusi. Tujuan PKI melakukan penculikan dan pembunuhan tersebut adalah untuk menyingkirkan TNI AD yang menjadi penghalang PKI untuk mewujudkan cita-citanya menjadikan ideologi komunis sebagai sistem pemerintahan. Telah gugur pahlawanku, tunai sudah janji bakti. Gugur satu, tumbuh seribu. Tanah air jaya sakti. Pada 30 September malam hari, Batalion Pimpinan Kolonel Untung Syamsuri serta dari Divisi Diponegoro dan Divisi Brawijaya meninggalkan Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma untuk menculik para perwira dan jenderal. 6 jenderal berhasil diculik, 2 diantaranya dibunuh di tempat, dan sisanya dibawa ke Lubang Buaya untuk disiksa dan akhirnya tewas. Jenazahnya dimasukkan ke dalam satu sumur, ditumpuk dan ditembak berulang kali untuk meyakinkan bahwa mereka telah benar-benar tewas. Lalu jenazahnya ditemukan beberapa hari kemudian dalam keadaan mengenaskan. Setonyo anjir, setonyo. Aduh. Ini tumpuk ya? Iya. Jenderal Ahana Sutian selamat dari penculikan tersebut, namun naasnya sang putri Ade Irma Suryani menjadi korban penembakan. Dan Aidit yang memiliki nama lengkap Dipa Nusantara Aidit merupakan pemimpin Partai Komunis Indonesia yang dianggap sebagai dalang pemberontakan gerakan 30 September 1965. Setelah kejadian tersebut, ia menjadi orang yang paling dicari. 3 minggu melakukan pencarian, tim intelijen berhasil melacak keberadaan Den Aidit. 21 November 1965, ia pindah persembunyian dari Klejo ke Sambeng. Dan tepat 22 November 1965 dini hari, Den Aidit ditangkap di desa Sambeng. Lalu sehari setelahnya Den Aidit dieksekusi mati. Dia
Jadi perjalanan kita mengelilingi Museum Monumen Pancasila Sakti ini, dan pastinya kita mendapatkan pesan moral. Dan pesan moral apa aja nih Jak yang boleh kita dapat? Jadi dari kunjungan kita ke museum ini semoga bisa meningkatkan rasa nasionalisme dan kebangsaan kita sebagai generasi bangsa. Terus kita juga bisa nambah wawasan di museum ini karena kita bisa belajar sejarah nih tentang peristiwa G30 SPKI. Terus karena belajar sejarah itu sumbernya banyak, jadi museum ini bisa jadi salah satu kita untuk belajar sejarah. Karena belajar di museum itu bisa lebih seru karena kita bisa sambil jalan-jalan, sambil pusing, sambil seru-seru. Jadi itu dia pesan moral yang bisa kita ambil. Sampai jumpa di museum-museum selanjutnya. Dadah!